إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah. Anda melaksanakan itu karena adanya tuntunan dalil dari Allah, dan Anda melaksanakannya karena Anda mengharapkan pahala dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu Anda meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Anda tinggalkan itu semuanya karena adanya larangan dari Allah, dan Anda meninggalkannya karena rasa takut Anda akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kata para ulama, tauhid adalah tujuan utama diciptakannya bangsa manusia dan jin. Apabila kita merenungkan tentang keutamaan tauhid, yang gara-gara tauhid ini Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita. Apabila kita renungkan keistimewaan yang terkandung di dalam tauhid ini, maka sungguh luar biasa, menjadikan seseorang benar-benar menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antara keistimewaan tauhid, selain yang pertama bahwa tauhid inilah tujuan diciptakannya manusia dan jin, keistimewaan yang berikutnya bahwasanya tauhid adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Apabila Anda membuka mushaf Al-Quran, di surah Al-Fatihah Anda tidak mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya, Anda tidak mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di halaman berikutnya Anda juga tidak mendapati perintah dari Allah. Baru pada ayat yang ke-21 ada perintah yang pertama kali Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Allah mengatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka tauhid adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Demikian juga ayat setelahnya. Kalau itu perintah yang pertama kali, maka larangan yang pertama kali Allah larang di dalam Al-Quran bukan larangan berzina,
bukan larangan minum khamar, bukan larangan membunuh, bukan larangan mencuri. Namun larangan pertama yang Allah larang di dalam Al-Quran adalah lawan daripada tauhid, adalah al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayat lanjutannya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahuinya tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tiga, ma'asyiral muslimin, keistimewaan tauhid adalah inti dari dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus dakwah mereka, inti sari dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencegah mereka dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, kami utus kepada mereka seorang rasul. Apa dakwahnya? Para rasul ini mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah azza wa jalla. Kalau kita melihat kisah-kisah para nabi dan rasul yang sebagiannya Allah kisahkan di dalam Al-Quran, para nabi dan rasul menghadapi problematika yang berbeda-beda dengan kaumnya. Ada seorang rasul yang menghadapi problematika berupa masalah-masalah ekonomi, sebagaimana kaum Nabi Syuaib, kaum Madian, di mana mereka gemar mengurangi takaran ketika berdagang. Ada juga yang masalahnya kepada kaumnya adalah masalah rumah tangga, sebagaimana Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut mendapati kaumnya dalam masalah rumah tangga justru condong menyukai sesama jenis. Ada para nabi dan rasul yang problemnya dengan kaumnya masalah ekonomi atau masalah akhlak, masalah sosial, sebagaimana kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, atau kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang mana mereka merasa sombong di atas muka bumi ini, merasa bahwa merekalah kaum yang terkuat. Meskipun berbeda-beda problematikanya, namun ajaibnya para nabi dan rasul tetap memfokuskan dakwahnya kepada tauhid. Hal ini bisa kita saksikan atau bisa kita baca dari Al-Qur'anul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam surat Al-A'raf misalnya tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengatakan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Perhatikan apa kata Nabi Nuh alaihi salam, ani'bud ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sungguh kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Dia. Kemudian lanjut, Allah mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Perhatikan kalimatnya, persis dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad telah diutus Nabi Hud alaihi salam. Apa kata Nabi Hud? Persis seperti ucapannya Nabi Nuh, ani'budullah u'budullah, sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Wa ila Tsamud akhahum salihan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh sama persis dakwahnya. Wa ila Madian akhahum Syuaiban qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama dakwah para nabi dan rasul, apapun problematika mereka, tetap fokus dakwah mereka adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan, sebagian dai, sebagian orang di zaman sekarang, ketika melihat problematika yang berbeda di antara kaum muslimin, mereka merubah arah fokus dakwahnya. Mereka tidak lagi gencar memerangi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi gencar menjelaskan tauhid kepada kaum muslimin, namun disibukkan dengan perkara-perkara selain tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat disibukkan dengan politik, umat disibukkan dengan masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah-masalah lain. Tauhid ditinggalkan sama mereka. Ini tentu melenceng dari dakwahnya para nabi dan rasul. Sebagian yang lain mengatakan, kami umat Islam sudah tidak butuh lagi dijejali dengan materi-materi tauhid. Kita sudah paham tentang tauhid, nggak perlu diulang-ulang masalah tauhid. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Maka dijawab oleh para ulama,
ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Anda mengaku sudah kenyang dengan materi tauhid, bandingkan siapa tauhidnya yang lebih baik, kalian atau para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, meskipun tauhid mereka sudah matang, digembleng bertahun-tahun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak henti-hentinya memperingatkan mereka tentang tauhid. Ini terbukti sebagaimana diriwayatkan bahwa 5 hari sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi masih sempat-sempatnya memperingatkan para sahabat tentang tauhid dan memperingatkan mereka tentang bahaya kesyirikan. 5 hari sebelum Nabi wafat Shallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi sakit yang keras yang beliau alami Shallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang sudah kenyang dengan tauhid, Nabi mengatakan kepada mereka, ala fa inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan aku melarang keras kalian dari perbuatan tersebut. Ini diucapkan oleh Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat, yang notabene sekali lagi para sahabat sudah matang tauhidnya, namun tidak ada kata putus dari memperingatkan manusia tentang pentingnya tauhid. Bahkan kalau mau ditanyakan lagi, siapa yang lebih baik tauhidnya, kita ataukah Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW seorang sayyidu waladi Adam, sayyidul mursalin, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Namun Allah tetap memperingatkan Nabi SAW tentang pentingnya tauhid. Tetap disuruh belajar tentang tauhid. Allah mengatakan kepada Nabi SAW di dalam surah Muhammad, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, berilmulah wahai Muhammad, belajarlah wahai Muhammad. Apa yang dipelajari? Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan tauhid sebagaimana disebutkan oleh para ulama secara ringkas, tauhid adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya yang panjang, Nabi mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan beberapa perkara yang akhirnya di akhir hadis ini Nabi mengatakan, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bertauhid, Allah akan memasukkan dia ke surga dengan amalan-amalannya. Keistimewaan tauhid juga bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang dijauhkan Allah dari nerakanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah amalan yang memberatkan timbangan seseorang di hari kiamat kelak. Sebagaimana dialog antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an ad'uka bihi wa adhkuruka bihi. Wahai Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan itu aku berzikir kepadamu, dengan itu aku berdoa kepadamu. Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Musa tentang agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah mengatakan, lau anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal aradina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah, andai kata langit yang 7 lapis beserta malaikat-malaikat yang ada di dalamnya ditambah dengan bumi yang 7 lapis diletakkan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan satunya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah, menunjukkan agungnya kalimat ini, ma'asyiral muslimin. Dan diantara yang keistimewaan kalimat tauhid,
bahwa dengan kalimat tauhid Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebagaimana sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabid dunya khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya kalian kelak di hari kiamat, kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun kalian tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu, kata Allah, dengan ampunan yang sepenuh bumi juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sujud, ruku, apapun jenis ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah. Manakala dipalingkan kepada selain Allah sedikit saja, jatuh dalam perbuatan syirik. Demikian juga dalam asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kekhususan Allah yang makhluk tidak ada keikutsertaan di dalamnya. Manakala kita ikut sertakan makhluk di dalamnya, jatuhlah dalam perbuatan syirik. Jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya atau keburukan-keburukan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa syirik kepada Allah dapat menyebabkan seseorang kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik atau orang-orang yang kafir dalam firman-Nya, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Allah sebutkan yang pertama min ahlil kitab, al-yahud wan nasara, dan yang kedua wal musyrikin, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar dari Islam. Kemudian yang kedua di antara bahaya kesyirikan, ma'asyiral muslimin, bahwa syirik kata para ulama adalah a'dhamu dzanbin yu'sallahu bihi, dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membenarkan ucapan Luqman kepada anaknya, Allah mengatakan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada putranya, wahai putraku, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik adalah kedzaliman yang besar, keburukan yang paling buruk, kejahatan yang paling jahat, kebiadaban yang paling biadab adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset seorang mukmin yang sebenarnya, menganggap pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala, pelaku dosa yang sangat besar. Seorang muslim harusnya memandang pelaku kesyirikan dengan pandangan yang buruk, mereka manusia yang jelek. Meskipun mereka berlagak seperti ulama, meskipun pakaiannya pakaian orang soleh, namun kalau kerjaannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Bahkan kita harus menganggap pelaku kesyirikan lebih jelek daripada pelaku zina. Pelaku kesyirikan lebih buruk daripada koruptor, lebih jelek daripada orang-orang yang kita anggap kriminal dan yang lainnya. Pelaku kesyirikan harus kita jelekkan lebih daripada pelaku kemaksiatan. Ini maknanya bukan berarti kita membela, mendukung pelaku-pelaku kemaksiatan, bukan. Namun ini dalam rangka mengkomparasikan. Karena kalau kita lihat sebagian fenomena kaum muslimin, ketika mendapati pencuri, pezina, atau mungkin yang viral sekarang LGBT, dia menganggap ini manusia-manusia yang pendosa, manusia yang buruk, manusia yang dilaknat, terkutuk, dan yang lainnya. Nah, mereka orang-orang yang terancam dengan ancaman dosa. Namun ketika melihat pelaku kesyirikan, seakan-akan biasa saja. Tidak ada pandangan buruk sebagaimana buruknya orang-orang yang kriminal tadi. Bahkan sebagiannya dianggap sebagai wali, dianggap sebagai orang soleh, dicium tangannya minta berkah kepadanya, karena ini adalah orang soleh, padahal kerjaannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih buruk daripada pezina, lebih buruk daripada pencuri. Ini mindset seorang muslim. Pelaku kesyirikan adalah pelaku dosa besar yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang banyak. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, di antara bahaya kesyirikan adalah kesyirikan bisa menghapus amal-amal ibadah kita. Sejak amal kita dapatkan tatkala kita baligh, sampai dia berbuat syirik kepada Allah. Mungkin di sini ada yang sudah haji, ada yang mungkin sudah bersedekah, kalau di total mungkin miliaran,
ada mungkin yang sudah khatam Al-Quran berkali-kali, ada yang sudah sholat ribuan jutaan rakaat. Ketika berbuat syirik, hangus semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla bahkan mengancam Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling suci, tetap diancam dari bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, sebagaimana kami wahyukan juga kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa apabila kau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, hilang semua amalan-amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada dosa yang dapat mengakibatkan seperti ini kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berzina tidak segitunya, bukan berarti kita menggampangkan zina. Orang mencuri tidak sampai menghanguskan amalannya, bukan berarti kita menggampangkan mencuri, tidak. Semua ada kadar dosanya, semua ada kadarnya, dan yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara bahaya kesyirikan yang mengerikan adalah pelaku kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mati belum bertobat dari kesyirikan itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan, dan Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosa lain yang levelnya di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ada orang berzina, mencuri, merampok, minum khamr. Setelah minum khamr dia mati, belum sempat bertobat dari perbuatan dosanya. Maka kita katakan ada kans. Meskipun bukan berarti kita menggampangkan, namun ini akidah ahli sunnah. Ada kans, peluang dia masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima yasha, kalau Allah berkehendak mengampuninya. Namun kalau mati meskipun gak pernah zina, meskipun akhlaknya baik kepada sesama, suka menolong, tersenyum kepada tetangga, namun mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Tidak ada peluang untuknya untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan tempatnya di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah.